Dear Ayah Bunda dan teman-teman, di video kali ini kita akan mengajak Ayah Bunda dan teman-teman untuk berkeliling di toko buku Gramedia Cipto Cirebon. Yeay! Toko buku ini cukup luas loh, ada 3 lantai, dan masing-masing lantainya ada kategori koleksi yang berbeda. Kira-kira ada koleksi apa aja ya di sini? Yuk simak videonya sampai habis. Lantai 1 ini terdiri dari koleksi mainan dan juga home decor. Tuh lihat, lucu-lucu banget kan barang-barangnya. Ada juga beberapa stationery yang bisa dijadikan aksesoris di rumah. Nah, ini kita lagi cari notebook yang cocok untuk kebutuhan homeschooling. Ih, gemes banget ya covernya. Tapi sayang, ini kertasnya bergaris. Soalnya kita lagi cari kertas yang blank page supaya bisa dieksplor lebih banyak lagi. Bukan cuma untuk tulisan aja, tapi juga bisa untuk menggambar atau coret-coret lainnya. Bola yang buat main tendang-tendangan ada nggak? Coba nanti dicari. Iya. Adanya bun. Bagus warna coklat. Ya dalamnya cerah banget. Cerah Oh banget. ini hijau army ya? Ini sampai air. Ya Nah, coba kita main dulu baru nanti boleh. Oke, sekarang kita lanjut ke lantai 2. Kira-kira akan ada koleksi apa aja ya di lantai 2 nanti? Teman-teman harus berhati-hati ya saat menggunakan eskalator. Kalau bisa kita merapat ke sebelah kiri supaya jalur kanan bisa digunakan untuk orang-orang yang ingin mendahului kita. Nah, sekarang kita sudah sampai di lantai 2 Gramedia Cipto Cirebon. Di lantai 2 ini terdiri dari beberapa kebutuhan sekolah seperti tas, tumbler, tempat makan. Nah, ada juga perlengkapan untuk camping seperti backpack, tenda, dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada perlengkapan hobi seperti peralatan olahraga dan juga peralatan musik. Gemes banget ya tas-tas sekolah ini. Nah, ini tempat pensilnya juga lucu-lucu banget, ada banyak bentuknya. Nggak tahu kenapa, berkeliling dan juga berkunjung di toko buku kayak gini tuh rasanya healing banget. Bahkan bisa healing sekeluarga loh, Ayah Bunda. Ayah Bunda setuju nggak? Nah, ada buku jurnal nggak? Tuh Mbak, buku jurnal. Nah, ini dia notebook yang biasa kita gunakan untuk buku jurnal. Biasanya buku-buku kayak gini isinya jenis kertas book paper yang tebal. Ada banyak jenisnya, ada yang bergaris, ada yang dotted page, dan ada juga yang blank page. Ketebalannya juga lumayan loh, sekitar 80 sampai 100 GSM. Buku jurnalnya lucu-lucu nih buat jurnal. Nah, akhirnya Mbak Agnia pilih cover yang kucing. Sedangkan kakak gadis masih bingung nih, pilih yang mana ya? Teman-teman suka yang mana? Oh ya udah, oke. Kalau Bunda yang ini nih. Ayah yang ganti pakai ada ice cream bubble. Nah, di lantai 2 ini koleksi stationery-nya jauh lebih lengkap. Ada area tersendiri di pojok dekat kasir. Ada pulpen, ada pensil-pensil, ada sticky notes, ada banyak kertas, ada banyak binder. Pokoknya lengkap banget deh di area stationery ini.
Nah, sekarang kita lanjut ke lantai 3. Kira-kira ada apa ya di lantai 3 nanti? Oh, bola dunia. Apa bunda? Bola dunia global. Nah, ini top 10 buku terlaris di toko buku Gramedia Cipto ini. Buku-buku yang paling sering dicari. Ayah, bunda, dan teman-teman sudah baca yang mana? Komen ya. Lantai 3 ini berisi koleksi semua buku yang Gramedia punya. Buku-bukunya lengkap banget, ada berbagai macam genre yang diletakkan di masing-masing area yang berbeda. Nah, ini kita masuk ke area rak parenting. Ada banyak banget loh buku-buku jenis parenting yang recommended buat ayah bunda sekalian. Di sini ada buku-buku tentang kehamilan, tentang melahirkan, dan juga beberapa model homeschooling seperti Waldorf dan juga Montessori. Dari sekian banyak buku di rak parenting ini, ayah bunda pernah baca buku yang mana? Kalau saya punya buku Islamic Montessori by Zahra Zahira ini bagus juga tentang inspirasi kegiatan homeschooling Montessori di rumah, dan buku The Danish Way of Parenting atau parenting ala orang Denmark yang dianggap memiliki indeks kebahagiaan yang tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke rak area Islam. Di sini ada buku-buku tentang kemuslimahan yang cukup recommended, seperti Muslimah Produktif ini. Ada juga buku Muslim Produktif yang ini bestseller internasional loh. Nah, ini juga ada beberapa mushaf Quran yang covernya gemes-gemes banget. Oke, sekarang kita geser ke rak selanjutnya. Di sini ada rak khusus buku-bukunya Renat Kasali. Sebenarnya kita lagi cari buku tentang Strawberry Generation, tapi sayang banget di sini nggak ada. Nah, ini rak buku yang ada depan kasir. Tempatnya paling strategis. Mungkin ini adalah koleksi buku yang paling banyak dicari orang, atau koleksi buku yang baru banget rilis. Oke, sekarang kita geser ke area self-improvement. Ini adalah area favorit saya. Di sini buku-bukunya bener-bener bikin ngiler dan pengen banget kayaknya diborong semuanya. Tapi sayang nih, saya udah beli beberapa buku online, jadi targetnya nyelesain buku yang udah ada dulu, baru nanti bisa beli buku lagi. Dan ini salah satu wishlist saya, buku The Power of Now. Ngeliat reviewnya sih, kayaknya seru banget deh. Soalnya dia membahas tentang bagaimana kita bisa hidup benar-benar present at the moment. Kita benar-benar mindful dengan apa yang kita jalani di depan mata. Dan ini saya lagi lihat daftar isinya yang bikin saya makin mopeng buat beli buku ini. Saya benar-benar gak nyangka banget sekarang ada banyak banget jenis buku self-improvement, khususnya yang rilis dan ada di toko buku Gramedia ini. Saya kira beberapa jenis buku ini cuma ada online karena beberapa penerbitnya ini benar-benar penerbit baru. Ini saya pernah lihat beberapa bukunya di online dan saya kira awalnya ini buku penerbit indie, tapi ternyata sekarang udah rilis juga ya di Gramedia ya. Tuh, buku-bukunya covernya menarik ya, seragam, terus ada ciri khas sendiri di masing-masing penerbit. Terus dia juga kayak semacam buku series, tapi ini penulisnya berbeda. Tapi emang entah kenapa ya, buku-buku self-improvement ini covernya gemes-gemes banget deh. Meskipun don't judge book by its cover, tapi nggak bisa bohong, ini covernya benar-benar menarik banget. Sampai kita jadi benar-benar pengen beli bukunya. Ya nggak sih? Ayah bunda sekalian, kalau beli buku ngeliat covernya juga nggak? Kalau saya sih iya. Saya biasanya melihat dari judulnya dulu, terus lihat dari covernya. Kalau menarik, saya baca penjelasan di belakangnya, terus saya lihat daftar isinya. Nah, kalau udah tertarik nih semuanya, langsung saya beli deh.
Saya jarang sih melihat buku dari penulisnya, karena saya nggak ngelihat siapa yang nulis, tapi ngelihat apa yang ditulis. Nah, ini buku yang menarik karena ini bukunya isinya kayak workbook gitu, bisa kita tulis-tulis. Bagus, self love journal. Ini juga masuk ke wishlist saya buat nanti ke depan, karena saya sudah banyak buku buat workbook, jadi harus ditahan-tahan buat belanja buku lagi. Lanjut, ini adalah area rak buku yang saya suka kunjungi juga selain rak buku parenting dan juga self improvement, yaitu buku-buku tentang bisnis. Oke, sekarang kita ke tujuan utama bookstore vlog kali ini, yaitu hunting buku-buku anak. Nah, ini Mbak Agnia udah bisa milih bukunya sendiri, tapi di awal udah di briefing kalau kita mau cari buku tentang sholat dan buku tentang Ramadan. Jadi nanti bisa langsung cari buku yang dia suka, tapi juga sesuai dengan kebutuhan dia saat ini. Biasanya Mbak Agnia cukup lama mampir di area buku bergambar yang ceritanya memang dia sudah familiar, yaitu cerita-cerita kartun kayak Little Pony. Dia suka banget kalau ada buku-buku tentang Little Pony dan juga Princess. Itu pasti dia mampir dulu buat baca. Nah, ini Baby Afzam sudah bisa jalan dan bantuin kakak buat dorong troli. Nah, ini area yang dicari-cari, yaitu area buku bergambar Islami. Nah, lihat ini anak-anak selalu baca buku yang sudah dibuka. Jadi nggak baca buku yang masih di plastik karena nanti bisa merusak. Jadi kita baca buku sampel aja. Nah, ini Mbak Agnia lagi baca buku tentang sholat. Jadi kalau Mbak Agnia tertarik, bisa langsung dibeli. Kemudian kita juga lihat buku-buku tentang mujizat para nabi. Ini buku series, ada 5 buku dan bukunya pop up, jadi bisa muncul gambarnya. Satu buku ini isinya 5 kisah nabi, jadi totalnya ada 25 kisah nabi. Teman-teman, kalau baca buku di toko buku kayak gini, sebenarnya ini kan kita lagi mau lihat-lihat ya buku yang memang benar-benar mau kita beli. Jadi sebaiknya memang yang dibaca itu buku sampel alias buku yang sudah dibuka plastiknya. Kalau teman-teman ingin baca buku, mau lihat isinya tapi belum dibuka plastiknya, sebaiknya minta tolong petugas toko buku untuk membuka supaya nggak banyak buku-buku yang kita buka sendiri yang akhirnya nanti jadi bisa rusak bukunya. Oh iya, Afzam belanja banyak Afzam. Kegedean itu bukunya ya, yang kecil aja. Macet. Wah, lihat tuh Baby Afzam sibuk milih-milih buku. Ngeborong nih Baby Afzam, banyak banget buku yang diambil. Awas nabrak, ya macet deh jadinya. Nah, detik-detik menjelang kita pulang, baru deh kita ketemu buku yang benar-benar kita cari nih, yaitu buku tentang sholat dan juga buku tentang Ramadan. Judulnya Sholatlah Nak. Nah, buku ini bercerita tentang seorang ayah yang senang berkisah ke anaknya tentang kehebatan-kehebatan sholat. Diambil inspirasinya dari kisah sahabat dan juga tabi'ut tabi'in. Kemudian buku tentang tradisi menyambut bulan Ramadan di berbagai wilayah dan juga negara. Seru-seru deh, tradisi-tradisinya dikemas dalam bentuk cerita. Oh ya ayah bunda, di toko buku Gramedia Cipto Cirebon ini juga ada playground loh. Letaknya di lantai 2. Untuk ayah bunda dan anak-anak yang ingin masuk playground ini wajib menggunakan kaos kaki. Biaya playgroundnya cukup murah, berkisar 30-70 ribu rupiah. Biaya tersebut adalah biaya per anak dan ini adalah sepuasnya, jadi tidak dipatok oleh durasi tertentu. Segitu aja ya bunda jalan-jalan kita di toko buku kali ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah.